Tembesu ini telah dipilih oleh Balai Penelitian Kehutanan Palembang. Dia merupakan salah satu jenis yang sangat populer di Sumatera. Dia sebarannya sangat luas, sehingga kalau pengembangannya ke depan itu sangat luas juga. Artinya dari rawa sampai dataran. Kemudian yang nilai lebihnya adalah tembesu ini sangat disukai oleh masyarakat. Dan sebagian besar masyarakat era tahun 60-70 itu membangun rumah dengan kayu tembesu. Artinya kalau kita kembangkan tembesu ke depan dengan teknologi yang improve dari yang ada sekarang, insya Allah pemasarannya tidak begitu masalah. Yang ketiga adalah bahwa tembesu itu mempunyai kelas kuat dan awet yang sangat baik untuk dikembangkan, dan nilai jualnya juga lebih tinggi dari jati kalau di Sumatera. Artinya masyarakat selain mengenal juga selama ini sudah membudidayakan secara ekstensif, artinya belum intensif. Jadi masih menggunakan anakan alam di sela-sela kebun karet. Itu banyak kita jumpai di berbagai kabupaten. Yang paling terkenal tentunya di Oku Timur, di mana ada tembesu dari umur 7 tahun sampai 23 tahun di kebun-kebun karet mereka, yang itu mereka lakukan secara intensif. Dan kalau itu kita buat skema dalam skema riset, misalnya dengan pengaturan jarak tanam, jumlah N per hektarnya, jumlah pohon per hektarnya, tentunya pertumbuhannya kita setting sedemikian rupa sehingga mencapai pertumbuhan yang optimum. Itu alasan kenapa tembesu menjadi pilihan, salah satu pilihan dari balai ini untuk diteliti. Pada saat ini kita punya satu plot cukup luas, yaitu 5 hektar di Muara Enim, di KHDTK Benakat. Riapnya jauh lebih tinggi dibanding apa yang sudah petani capai di masyarakat dengan pola silvikultur yang ekstensif, karena kita telah melakukan pengaturan jarak tanam dan pemangkasan serta penjarangan. Dari perlakuan kita pemangkasan, ada peningkatan riap sekitar 30% dari pertumbuhan kontrol, kemudian dari penjarangan 60%. Artinya kita masih mencari pola-pola yang paling tinggi peningkatan riap atau produktivitasnya per hektar ke depannya, begitu kan. Manfaat penelitian ini adalah bahwa saya 3 tahun ini sudah keliling ke petani-petani, dan umumnya petani di Sumatera Selatan pada 6 kabupaten yang saya tahu persis itu, mereka ketika membuka lahan untuk perkebunan karetnya, anakan-anakan tembesu yang dari terbusan akar itu mereka biarkan, kemudian mereka tumbuh bersama-sama dengan tanaman karet atau sawitnya. Nah, ke depan untuk memperoleh tingkat produktivitas yang maksimal dari lahan-lahan mereka yang tidak bertambah, kita adakan bibit yang dia bergenetik dan bermutu unggul dengan pengaturan jarak tanam yang dilakukan sebagai skenario riset untuk pertumbuhan optimal masing-masing jenis. Ya, tanaman perkebunannya juga dia optimal, tanaman kehutanannya, tembesu dalam hal ini, dia juga maksimal. Saya pikir kalau skema itu kita sampaikan ke Pemda atau ke petani, dan saya sudah melakukan itu, beberapa dari mereka sudah bahkan memesan bibit dari kita gitu ya, kemudian meminta juga skema-skema bagaimana cara kemudian menanam, mengatur jarak tanamnya. Artinya apa? Bahwa jelas penelitian ini sangat ditunggu masyarakat. Pertama mereka kenal, kemudian mereka ingin nilai lebih dari nilai lahan yang selama ini telah mereka capai. Dan nanti barangkali keuntungannya ketika mereka di umur 30 tahun atau 30 tahun karetnya atau sawitnya kemudian harus diregenerasi, mereka bisa menjual batang tembesu dengan nilai yang sangat tinggi untuk peremajaan karetnya. Kalau target grupnya adalah petani, karena memang petani pekebun karet khususnya di Sumatera Selatan itu selalu menggandengkan tembesu dengan karetnya atau sawitnya. Itu. Penelitian ini sudah bisa diimplementasikan ke pengguna. Saya kebetulan termasuk yang dekat dengan beberapa dinas, Empat Lawang dan Muara Enim, serta Lahat ya. Jadi mereka sekarang ketika ingin menanam tanaman kebun, memang kalau diminta tanaman kehutanan secara monokultur mereka berat karena hasilnya kan sangat lama. Dengan pola campuran antara tanaman perkebunan dengan tanaman kehutanan dalam hal ini tembesu, mereka sekarang karena sudah sering mengikuti seminar kita atau kita datangi mereka sudah
meminta bibit-bibit dan skema-skema atau pola-pola penanaman pada kebun mereka dengan pola campuran antara tembesu dengan tanaman karet mereka. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Pemanfaatannya mungkin barangkali belum terlalu luas, karena itu saya lakukan person to person, artinya saya dengan kelompok masyarakat, petani, penyuluh gitu ya. Bagaimana mereka membangun sebuah kebun atau hutan tanaman yang dengan pola campuran. Namun hasil yang dihasilkan oleh rekan saya Edwin Martin itu sudah menghitung kebutuhan kayu tembesu di Sumatera Selatan. Itu mestinya menjadi bahan rekomendasi ke depan, di mana kita butuh 500 hektar untuk pemenuhan kebutuhan industri ukiran di kayu tembesu. Nah, kalau kita dorong ini menjadi bahan kebijakan, nantinya akan kita terapkan melalui SK Gubernur tentunya kepada Bupati. Nanti akan disediakan lahan-lahan di mana pola penanaman campuran antara sawit, karet dengan tembesu sebagai tanaman kehutanan itu akan sangat menolong sekali dari sisi pemenuhan kebutuhan kayu untuk keperluan industri yang berbahan baku kayu tembesu. Jadi sasarannya memang petani, para pihak, dan Pemda. Kalau Pemda tentu dari sisi kebijakan ya, kita harapkan dorongan untuk mengembangkan tanaman pola campuran dengan tembesu, yaitu karet dengan sawit. Mudah-mudahan ini bisa kita capai sehingga cerita tentang mensejahterakan petani dapat kita wujudkan dengan pola penanaman campuran.